Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Tiska Septiani Zahra dengan akhir NIM 117. Di sini saya akan melakukan praktik wawancara untuk tugas ujian akhir semester matkul berbicara dialektik. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang tidak kalah hebat tentunya, yaitu Kak Khalid. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak Khalid? Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Khalid Aldi-Abdullah dari mahasiswa semester 4 yang nantinya bentar lagi mau naik ke semester 5 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, Kak Khalid. Di sini alasan saya menjadikan Kak Khalid sebagai narasumber karena Kak Khalid ini kan sangat aktif ya, baik di organisasi kampus maupun di luar kampus. Karena di sini kan saya juga ngikutin kayak lihat story-nya Kak Khalid nih, wah sangat aktif sekali. Nah, akhirnya saya mengambil Kak Khalid sebagai narasumber saya. Terima kasih banyak Tiska untuk kesempatannya, mudah-mudahan juga dapat memotivasi teman-teman semua. Oke nih Kak Khalid, di sini aku ada beberapa pertanyaan nih yang mau aku tanyain ke Kak Khalid. Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya seputar tentang manajemen waktu dari Kak Khalid aja sih. Karena Kak Khalid kan banyak banget kegiatannya nih. Terus juga kuliah juga, terus kegiatan yang di organisasi kampus, organisasi luar kampus. Nah, aku mau tanya nih Kak, eh, kesibukan Kak Khalid tadi itu kan kayak selain jadi mahasiswa tuh, nah terus organisasi yang di kampus sama di luar kampusnya itu yang Kak Khalid ikuti apa aja sih? Oke, jadi di sini kan saya aktifnya adalah sebagai seorang mahasiswa ya, mahasiswa semester 4 di PBSI. Namun selain aktif sebagai mahasiswa, saya juga menyelipkan waktu untuk mengikuti beberapa organisasi dan kegiatan Tiska. Nah, saat ini saya itu mengikuti organisasi di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu sebagai staf komunikasi dan jaringan, yang mana diamanai sebagai penanggung jawab dari program kerja kunjungan universitas. Kemudian selain itu, di sini saya juga mengikuti organisasi di luar kampus, yaitu sebagai staf pengabdian masyarakat di Ikatan Dimas Ki Ajeng Kabupaten Sleman. Gitu. Kemudian saya juga saat ini alhamdulillah sebagai ketua PKM Pendanaan tahun 2024, Sekrim PKM Pengabdian Masyarakat juga. Gitu. Jadi ya lumayan banyak gitu, Tiska. Oh, keren banget, banyak banget kegiatannya. Tiska jauh lebih hebat. Waduh, jadi waret. Terus nih Kak, bagaimana sih cara Kak Khalid itu menentukan prioritas antara kuliah dan juga tanggung jawab di organisasi? Oke, ini pertanyaan yang memang sering sekali ya ditanyakan oleh teman-teman. Sebenarnya perihal manajemen waktu ini adalah subjektif, Rizka dan juga teman-teman sekalian. Karena yang tahu diri kita, yang tahu kegiatan kita, yang tahu waktu kita itu cuma diri kita. Jadi untuk menentukan manajemen waktu tentu yang pertama adalah skala prioritas. Nah, skala prioritas ini bukan menjadi rahasia umum lagi ya, karena setiap wawancara atau apapun orang-orang pasti jawabnya adalah skala prioritas. Cuma di bagian skala prioritas ini tentu yang paling kita tentukan adalah kegiatan mana yang lebih utama dan yang lebih penting gitu. Jadi misalkan ketika kita ada kegiatan dan juga ada kegiatan organisasi dan juga kuliah gitu, menurut Tiska mana yang lebih diutamakan? Kuliah sih. Kuliah, benar, karena kan tujuan utama kita adalah kuliah menuntut ilmu itu. Nah, organisasi ini juga tidak boleh dikesampingkan karena kita juga mempunyai amanah di dalamnya. Jadi tentu kita harus mendahulukan kuliah terlebih dahulu, cuma tidak melupakan kewajiban kita di organisasi lain. Nah, caranya gimana? Caranya adalah tentu dengan membuat list atau schedule kegiatan per hari. Kalau saya itu biasanya, kan saya suka nulis nih, Tiska. Jadi setiap kegiatan yang akan ataupun mau direncanakan ataupun dilaksanakan itu pasti ada jadwalnya gitu. Saya bikin, misalkan hari Senin saya ada rapat Hima, kemudian ada juga ketemu koordinasi dengan dosen terkait PKM ini. Nah, ini saya tentukan dulu nih waktu mana dan rapatnya itu jam berapa. Jadi tentu kita harus menentukan pilihan untuk apa yang akan kita laksanakan terlebih dahulu gitu. Jadi biar semuanya berjalan gitu, Tiska. Wow, berarti kayak dari Kak Khalid itu setiap hari ya Kak, kayak bikin to-do list, kayak kegiatan hari itu mau ngapain aja, terus biar bisa sesuai sama yang
udah Kak Khalid catat gitu ya. Pun kalau misalkan bikin to-do list itu juga nggak harus pakai manual, pakai buku gitu kan, kita punya HP ataupun apa itu bisa digunakan untuk pengingat seperti itu. Nah, dari Kak Khalid sendiri kan tadi udah bilang kalau Kak Khalid itu selalu bikin schedule setiap harinya ya Kak. Nah, pernah nggak sih Kak Khalid itu mengalami momen di mana Kak Khalid itu keteteran antara kuliah dan juga organisasi? Kalau ditanya keteteran, malah sering keteteran Rizka gitu. Tapi sejauh ini, alhamdulillah masih berjalan semuanya antara kegiatan, kemudian kuliah, organisasi gitu. Nah, untuk mengatasi keteteran itu kan pasti orang punya caranya sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau saya, ya itu tadi hal yang terdekat apa itu yang harus dikerjakan gitu, mungkin mengatasi keteteran. Oke, berarti yang penting itu kita udah tahu ya Kak, kayak ini yang deadline-nya lebih deket tuh apa, berarti yang harus dikerjain dulu. Yang penting tuh semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semua itu bisa dikerjakan kayak gitu. Nah, gimana sih nih Kak, gimana cara Kak Khalid buat ngejaga keseimbangan antara akademik, organisasi, dan juga kehidupan pribadinya Kak Khalid sendiri itu? Sebagai seorang mahasiswa itu kan tujuan utamanya adalah kuliah. Cuma kalau kuliah tok gitu tuh nggak ada pengalamannya apa-apa gitu. Bener banget sih. Betul. Nah, jadi untuk mengimbanginya tentu harus ada kegiatan maupun organisasi. Tapi kalau terlalu banyak organisasi atau kegiatan nanti susahnya kita sendiri gimana cara membagi waktunya dan lain sebagainya. Betul. Nah, sebenarnya untuk menjaga keseimbangan antara organisasi, kuliah dan juga kegiatan adalah ditentukan dulu tujuan utama kita adalah kuliah. Nah, selain kuliah misalkan kuliah ini kan dari pagi sampai sore. Nah, setelah pagi sampai sore misalkan anak kos ini nggak ada kegiatan apa-apa, ikutlah kegiatan organisasi ataupun jadi panitia. Nah, kalau lihat dari sekian beberapa pertanyaan tadi, aku boleh dong kasih closing statement terkait motivasi dari Kak Khalid buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin aktif di organisasi tapi tetap bisa memprioritaskan kuliahnya. Kalau dari saya teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau menjadi mahasiswa biasa-biasa saja, itu di akhir ataupun di kita tua nanti nggak ada pengalaman atau ceritanya gitu. Jadi jangan pernah untuk mencoba ketika masa-masa SMA apalagi S1 ini, karena dosen-dosen pernah berkata, Tiana dan juga mohon maaf Tiska dan juga teman-teman, bahwa S1 ini adalah masa-masa terakhir kita untuk berkegiatan, berkompetisi dan aktif di dalamnya gitu. Karena ketika kita udah di S2, S3 itu nggak ada yang namanya organisasi, nggak ada yang namanya kompetisi gitu. Jadi karena masih ada waktu yang panjang ini di S1, untuk teman-teman sekalian jangan pernah takut untuk mencoba aktif dalam organisasi, ikut dalam berkompetisi gitu, karena nantinya kita sendiri juga yang akan mendapatkan manfaatnya gitu. Karena universitas terutama UNY ini sangat membuka peluang-peluang untuk mahasiswa yang aktif maupun mahasiswa yang berprestasi gitu. Rizka dan juga teman-teman sekalian. Wah, keren banget ya teman-teman, itu motivasi dari Kak Khalid. Karena dari saya sendiri juga kebetulan di sini nggak cuma kuliah aja, tapi saya di sini juga ngikutin UKM, ngikutin organisasi yaitu BEM, dan alhamdulillahnya selama saya mengikuti itu meskipun pernah ada momen saya keteteran, tapi bisa berjalan dengan lancar karena yang penting kita selalu tetap memprioritaskan kuliah kita, seperti itu Kak Khalid. Oke, mungkin itu saja teman-teman terkait wawancara pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber hebat kita itu bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.